Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya mencoba untuk menjelaskan mengenai variabel penelitian. Variabel penelitian ini merupakan karakteristik dari individu ataupun hal yang lainnya yang melekat. Misalnya, melekat pada manusia. Contoh misalnya umur, jenis kelamin, asal daerah, dan yang lainnya. Yang melekat pada sebuah objek yang lain, misalnya seperti lingkungan. Lingkungan ini memiliki banyak objek atau memiliki banyak hal yang dapat diamati. Misalnya suhu, cahaya, dan yang lainnya. Jadi, variabel adalah karakteristik yang melekat tidak hanya pada manusia, namun juga pada sebuah objek penelitian. Di mana pada objek penelitian, variabel ini harus diukur. Variabel ini harus diukur dengan menggunakan beberapa cara. Jadi, cara-cara yang diukur ini menggunakan bisa yang menggunakan langsung maupun secara tidak langsung. Artinya, jika langsung, Anda dapat mengukur langsung tanpa bantuan apapun. Jika tidak langsung, maka Anda perlu alat yang dapat mengukur variabel tersebut. Selanjutnya, terkait variabel, kenapa perlu variabel dalam sebuah penelitian? Karena sebuah penelitian atau riset ini mengidentifikasi sebuah informasi, di mana informasi atau data itu ada di dalam variabel. Pertanyaannya, kenapa perlu seorang sarjana kesehatan masyarakat ini perlu untuk riset? Karena seorang sarjana kesehatan masyarakat ini memiliki kompetensi untuk melakukan pemecahan masalah atau pembuktian masalah secara objektif. Ini kuncinya. Terkait jenis-jenis variabel, ada beberapa jenis variabel yang sering digunakan di dalam penelitian kesehatan masyarakat. Yang pertama adalah variabel bebas, atau beberapa sumber menyebutkan variabel explanatory, atau bisa juga disebut sebagai variabel independen. Di mana variabel bebas ini merupakan variabel yang mempengaruhi variabel yang lainnya. Ini variabel bebas. Kalau variabel terikat atau bahasa lainnya variabel dependent, atau juga ada yang mengatakan variabel respon, ini merupakan variabel yang dipengaruhi. Ya, misalnya seperti ini. Variabel bebasnya adalah merokok. Misalnya ini merokok. Kira-kira merokok itu mempengaruhi apa? Oh, mempengaruhi katakanlah kesehatan jantung misalnya. Jadi merokok kaitannya dengan jantung. Gitu ya. Itu adalah variabel bebas dan variabel terikat. Bebas itu yang mempengaruhi, terikat itu yang dipengaruhi. Selanjutnya adalah ada variabel pengganggu, atau beberapa sumber menyebutkan variabelnya adalah variabel
confounding, atau juga ada yang menyebutkan variabel extraneous, di mana variabel confounding ini adalah variabel yang memiliki asosiasi, variabel yang memiliki kaitan dengan variabel utama. Pengganggu ini dapat mempengaruhi dua variabel utama, di mana variabel utama ini saya mentionnya adalah bebas dan terikat. Misalnya di sini adalah merokok, di sini adalah jantung koroner, penyakit jantung koroner, maka pengganggunya adalah misalnya aktivitas olahraga, misalnya makan buah dan sayur, seperti itu. Untuk detailnya mengenai variabel pengganggu ini akan saya berikan saat perkuliahan. Atau ini juga tadi yang saya katakan disebut juga variabel extraneous tulisannya ya. Yang selanjutnya adalah variabel intermediate, atau ada yang menyebutkan variabel mediator, atau variabel intervening, atau variabel penengah. Di mana variabel intermediate ini adalah variabel yang ada di tengah-tengah dua variabel utama. Kalau saya menyebutkan dua variabel utama, maka Anda harus berpikir bahwa bebas dan terikat. Kalau misalnya bebas, itu sering kita sebut X, ini bebas, terikat adalah Y. Posisi dari variabel intermediate di sini, di tengah-tengah. Jadi kalau ada hubungan atau berkaitan, X harus melewati ini katakanlah ini ya, Z misalnya, X lewat Z dulu. Z ini adalah variabel mediator atau variabel intermediate, dari Z baru mempengaruhi Y. Ini adalah variabel mediator atau intermediate. Jadi dia ada di tengah-tengah. Seperti itu. Ini adalah ini ya, beberapa jenis variabel yang harus Anda pahami saat ini. Karena variabel-variabel ini nanti akan Anda gunakan untuk Anda melakukan sebuah penelitian. Penelitian kesehatan masyarakat ada kaitannya dengan variabel-variabel penelitian. Baik. Oke. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai cara membuat variabel dan menginput data ke SPSS. Di sini saya sudah menyiapkan datanya ini. Pada video kali ini kita akan menuliskan data ini ke dalam SPSS. Sebelum kita menuliskan data ke SPSS, kita terlebih dahulu harus menentukan variabel dulu di variabel view. Langsung saja kita mulai. Nah, di name kita tulis aja nama. Setelah nama kita tulis, maka secara otomatis akan muncul seperti numerik, with, desimal, dan lainnya. Nah, terus variabel yang kedua di sini ada jenis kelamin. Kita tulis aja jenis kelamin. Kita singkat aja JK. Terus variabel yang ketiga itu ada tingkat pendidikan. Singkat aja TP. Perlu diingat teman-teman, untuk menuliskan nama variabel itu tidak boleh ada spasi ya. Terus untuk selanjutnya itu tingkat penjualan. Pen. Terus yang terakhir itu area. Oke. Sini ada 5 variabel ya teman-teman. Nah, ini kita close dulu aja, kita minimize. Di sini kita langsung tulis label. Label di sini untuk memberikan keterangan pada nama variabel.
Jadi kita tulis saja nama responden. Nah, untuk penulisan label ini boleh menggunakan spasi ya. Terus ini jenis kelamin. Sini tingkat pendidikan, tingkat jualan. Terus yang terakhir tuh area penjualan. Nah, yang perlu diperhatikan di sini terus di measure. Di measure ini ada 3 ya, ada scale, ordinal, nominal. Nah, apa perbedaannya? Untuk scale ini digunakan untuk melakukan perhitungan data terhadap variabel angka, seperti menghitung nilai statistika deskriptif. Nah, SPSS ini secara fundamental akan mendefinisikan data secara otomatis sebagai variabel dengan tingkat interval atau tingkat rasio. Jadi, untuk skala ini terdapat 2 data, yaitu data interval ataupun data rasio. Nah, apa itu interval? Data interval yaitu data yang memiliki interval. Nah, contohnya itu pengukuran waktu antara jam 7 sampai jam 10. Nah, itu sama dengan waktu antara jam 8 sampai jam 11. Terus lagi contoh lainnya yaitu pengukuran suhu. Suhu rentang antara 27 derajat sampai dengan 30 derajat sama dengan suhu antara 28 derajat sampai dengan 31 derajat. Nah, sedangkan untuk data rasio itu yaitu data yang mewakili jumlah aktual suatu variabel. Nah, data ini berpatokan pada nilai 0 sebagai tolak ukur. Sebagai contoh, pengukuran tinggi, berat, jarak, dan sebagainya. Jadi untuk skala ini terdapat variabel, data rasio, dan data interval. Selanjutnya untuk data ordinal ini, data ordinal yaitu untuk menunjukkan tingkatan data, namun hanya mengatakan lebih besar atau lebih kecil, tanpa menjelaskan seberapa besar atau kecil proporsinya. Sebagai contoh, data terkait pendapat, misalnya sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Terus selanjutnya terkait nominal. Nominal ini yaitu data yang digunakan hanya untuk sebagai label saja, hanya membedakan saja. Nah, contohnya itu data jenis kelamin, yaitu pria dan wanita. Terus pembagian wilayah. Nah, pada variabel lama ini kan berarti kita pilih nominal, karena dia hanya membedakan saja atau memberi label. Terus untuk variabel yang lainnya kita menggunakan scale. Ini juga scale, ini juga scale, ini juga scale ya. Kenapa scale ya teman-teman? Kenapa ini scale? Karena di sini kan nanti kita akan berupa angka. Oh iya, ini juga perlu diganti nih. Untuk nama itu kita ubah menjadi string karena berupa huruf ya teman-teman. Oke. Terus untuk yang lainnya tuh berupa numerik atau berupa angka. Terus kita ke data view untuk menginputkan. Nah, setelah kita menuliskan nama variabel maka akan muncul ke kiri ya, ada nama JK TP Pen Arya. Kita tulis dulu ya, kita namanya sesuai dengan ini. Di sini kita
akan menuliskan 4 saja ya teman-teman, biar tidak lama videonya. Di sini Sandra, misalnya Sandra, Aang, Bondan, Santosa. Nah, untuk jenis kelamin itu ada wanita dan laki-laki. Jadi kita harus mendefinisikan dulu. Misalnya kita tulis wanita di sini, maka SPSS tidak mau. Jadi kita harus mengubah ke angka di variable view di bagian value. Jenis kelamin kita definisikan dulu. Di sini 1 untuk wanita, 2 untuk laki-laki. Untuk mendefinisi terkait angka di sini terserah dari peneliti. Misalnya 1 untuk laki-laki itu tidak masalah. Klik OK. Nah, setelah kita udah, terus kita ke data view lagi. Sandra itu wanita ya, kita 1. Ini juga, ini kan laki-laki 2. Oke. Bondan itu laki-laki, Santosa laki-laki. Nah, di sini kenapa muncul 20 di belakang koma? Karena pada variable view ini terdapat 2 angka di belakang koma. Nah, kita harus nolkan saja. Nolkan. Nolkan semua saja. Setelah kita nolkan, maka di data view juga akan nol. Nah, di sini tingkat pendidikan kita juga perlu mendefinisikan dulu ya untuk SMA, perguruan tinggi, dan SMP. Nah, di sini ada 3 ya, 3 tingkatan. Kita definisikan dulu di kolom value di bagian tingkat pendidikan. Kita klik di sini. Misalnya nih 1 untuk SMA, kita add 2 untuk perguruan tinggi, kita add 3 untuk SMP. Kita add, kita oke. Setelah udah, kita ditulis di sini SMA itu 1, perguruan tinggi itu 2, SMA 1, perguruan tinggi lagi 2. Nah, tingkat penjualan di sini karena belum ada laporan, kita definisikan dulu di kolom missing ya, kolom missing di bagian keempat, di bagian variabel tingkat penjualan. Di missing, karena missing di sini tulis saja 0. 0 di sini berarti karena belum ada laporan. Klik OK aja. Terus kita definisikan 0 itu apa di value. Tulis 0 sebagai belum ada pelaporan. Klik terus OK. Nah, kita tulis saja Sandra karena belum
ada laporan, kita tulis saja 0. Terus Aang itu 15 juta. Terus Bondan itu 13 juta. Santosa itu 11 juta. Nah, area penjualan di sini ada 3 ya teman-teman. Ada Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah. Nah, kita perlu mendefinisikan tersebut menjadi angka. Kita kembali lagi ke variable view. Di sini, di area, di variable area, kita definisikan dulu di value. Misalnya 1 itu sebagai Jawa Barat, add 2 itu Jakarta, 3 sebagai Jawa Tengah. Klik OK. Nah, setelah kita menuliskan di value ini, kita bisa nulis di sini. Karena Jawa Barat kita tulis 1, Jakarta itu 2, Jawa Tengah itu 3, Jawa Tengah lagi 3. Nah, kita sudah selesai nih, kita minimize saja ini yang Excel-nya. Nah, teman-teman perlu diperhatikan untuk pada data view ini, untuk baris ke bawah ini menunjukkan jumlah responden. Nah, untuk variabel view ini, ke bawah ini menunjukkan jumlah variabel. Apabila kita ingin melihat ini 1 itu apa, 2 itu apa, kita bisa melihat di sini ya. Value label di sini bisa melihat. Nah, bisa dilebarin biar kebaca. Nah, di sini. Apabila kita ingin menyimpan, kita tinggal aja klik file, save, file, terus save as. Kita pilih tempat yang mau kita tuju, misalnya kita di dokumen aja. Belajar SPSS. Kita ini save aja, langsung save. Nah, secara otomatis kita akan muncul output di sini save. Nah, ini juga di save juga, karena SPSS ini ada 2 lembar kerja. Nanti ada untuk output sendiri, ada untuk input data. Kita ini save juga. Output 1. Biar nggak bingung, kita tulis saja yang sama. Belajar SPSS. Di sini tipenya beda. Kalau yang tadi itu FAV, kalau yang ini SPV. Kita file namanya bikin sama aja biar tidak bingung. Klik save. Terima kasih sudah menonton video saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.